Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di PJJ 2 kali ini kita akan latihan untuk membuat analisis menggunakan tabel IRIO. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah dikirimi slide tentang teori IRIO seperti ini. Ini yang saya kirimkan minggu lalu. Maka di PJJ 2 kali ini kita akan latihan untuk membuat tabel IRIO. Nah, di sini saya pernah buka ini di kelas. Kalau di sini ada tabel IRIO terdiri dari dua region, yaitu region L dan region M. Kemudian masing-masing region ini kebetulan dia memiliki sektor yang sama. Jadi region L punya sektor 2, punya 2 sektor, region M juga punya 2 sektor. Terus di sini diketahui final demand, FL ini adalah final demand atau final demand untuk region L dan final demand untuk region M. Nah, final demand atau permintaan akhir atau konsumsi akhir ini nanti akan kita gabungkan ke sini. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan mengenai tabel IRIO ini. Jadi langkah pertama saya pindahkan dulu tabelnya seperti ini. Nah, ini buat refresh aja. Ini adalah kuadran 1. Kemudian ini adalah kuadran 2. Ini saya warnain dulu supaya kalian masih ingat. Kemudian kuadran 3-nya itu ada di sini. Kuadran 3-nya warna biru. Ini adalah nilai tambah bruto atau value added gitu ya. Value added. Terus di sini ada total input. Seperti ini. Kemudian kita tahu kalau output itu adalah konsumsi akhir. Jadi yang warna abu-abu ini adalah konsumsi akhir atau kuadran 1 itu konsumsi akhir. Kemudian ini adalah final demand. Maka outputnya itu adalah konsumsi akhir ditambah final demand. Oh ya, kemudian di sini karena ini ada 2 region. Ini adalah transaksi untuk region L. Ini adalah transaksi antar sektor yang ada di region M. Sedangkan yang ini adalah transaksi antar sektor antara region L dengan region M. Ini saya kasih warna merah. Kemudian yang ini saya kasih warna biru. Seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau kita baca yang dari region L ke region M yang warna merah ini 15. Kalau kita baca secara baris, maka 15 ini adalah output sektor 1 di region L yang dijual kepada sektor 1 di region M sebesar 15. Kalau kita bacanya per kolom, maka 15 ini adalah sektor 1 di region M, dia membeli input dari sektor 1 di region L sebesar 15 gitu. Jadi kalau misalkan saya jumlahkan semua seperti ini adalah transaksi untuk region L dengan region M. Jadi kalau kita bacanya secara input gitu ya, maka total ini adalah input yang diperlukan oleh region M yang berasal dari region L. Tapi kalau saya bacanya hanya sektor satunya saja, maka ini menjadi untuk membentuk output di sektor 1, maka region M membutuhkan barang-barang sebagai input dari region L sebesar 15 tambah 10 gitu. Sedangkan kalau yang warna biru ini transaksi dari region M dan region L. Jadi kalau misalkan kita bacanya secara baris, maka ini adalah output yang dijual oleh region M ke region L. Jadi kalau saya jumlahkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 9, ini ada 24. Jadi region M itu menjual 24 ke region L untuk digunakan sebagai input gitu. Nah, tadi pertanyaannya yang pertama adalah hitunglah output masing-masing sektor. Untuk menghitung outputnya nggak susah, kita sudah pernah belajar ini, jadi tinggal dijumlahkan saja.
dari sini ke sini. Ini adalah konsumsi antara ditambah konsumsi akhir. Kayak gini. Nah, kemudian untuk membuat value editnya, kita taruh dulu karena input sama dengan output, berarti tinggal ditaruh aja di bawah. Seperti ini. Oke, terus untuk membuat value editnya atau nilai tambah brutonya, kita tinggal mengurangkan nilai input ini dengan jumlah dari input antaranya. Jadi yang warna abu-abu ini adalah input antaranya, yang warna biru itu adalah input primer atau nilai tambah bruto atau value edit gitu ya. Ini kita tinggal kesampingkan saja. Nah, sehingga kita bisa bilang kalau misalkan kita buat ini yang warna merah gitu ya, warna merah ini adalah punyanya region L, ini adalah yang warna biru outputnya region M. Jadi berapa total output region L? Itu adalah 87 ditambah 100, ada 187. Terus berapa output region M? Sebesar ini. Jadi untuk jawabannya saya tuliskan di sini. Jawabannya nomor yang A, output region L itu adalah untuk sektor satunya ini outputnya. Ini mohon maaf mikrofonnya kualitasnya kurang bagus, saya menggunakan yang ada aja gitu. Jadi untuk ini adalah sektornya, di sini adalah regionnya gitu ya. Ini regionnya. Ini region L, ini region M. Ini sektor 1, ini sektor 2. Jadi region L, ini outputnya yang sektor 1 sama sektor 2-nya yang ini. Ini saya value. Kemudian ini outputnya region M. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya itu adalah region mana yang paling tergantung pada ekspor. Kalau paling tergantung pada ekspor artinya dia menjual gitu kan. Kalau menjual berarti sektor L menjual ke sektor region L itu menjual ke region M. Berarti jumlah yang ini. Jadi kalau kita lihat ekspor L itu adalah jumlah dari yang ini ya, yang ini. Kemudian ekspornya M itu yang ini. Jadi ekspor L ternyata lebih besar daripada ekspor M. Tapi tunggu dulu, ini kan baru kita ngelihatnya kan dari nominalnya gitu. Kalau kita ingin lihat dari output yang diciptakannya, berarti kan kita harus membuat berapa sih persentase terhadap outputnya gitu ya. Jadi kalau misal ini saya kebawain lagi. Jadi kalau secara harfiah memang seperti ini, secara nominal gitu ya. Ini secara nominal seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari total outputnya, di sini total output region L itu adalah sebesar 187 dan total output region M itu adalah sebesar 174. Nah, kalau kita bandingkan terhadap outputnya, maka ini 25%. 25% dari total output yang dijual gitu ya. Terus yang ini region M itu dari total output yang dijual
itu sebesar 13%. Jadi kalau kita lihat ternyata kalau dari persentase gitu ya, dia bukan hanya dari sisi nominalnya saja, tapi juga dari persentasenya sektor region